Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Setelah menyimpang hanya beberapa ratus kaki dari jalur, baik si Elian maupun Lucy segera mendeteksi sesuatu. Setelah terbang tidak lebih dari 2000 kaki, kawah besar yang dalam berukuran sekitar 80 kaki muncul di depan. Ada 7 pagoda batu di sekitar kawah raksasa yang menjadi reruntuhan, dan tanahnya penuh dengan parit, menandakan bahwa pertempuran sengit telah terjadi di sini. Di tengah kawah raksasa terdapat sisa-sisa hitam hangus dari serangga raksasa, dan tampaknya tersisa setengah bangkai serangga. Meskipun bangkainya tidak lengkap, masih cukup mengancam untuk dilihat, dan baik si Elian maupun Lucy menarik napas tajam. Serangga ini memiliki penampilan yang mirip dengan penggerek batang rata-rata dengan kerangka luar yang mengkilap, tetapi di lehernya yang panjang dan kurus terdapat kepala yang sangat mengerikan, lengkap dengan semua fitur wajahnya dan kepala dengan rambut hijau acak-acakan yang menyerupai rumput liar. Bangkai itu tergeletak diam di tanah tanpa darah di sekitarnya, jelas telah mati di sini sejak lama. Jadi ini benar-benar keturunan Ratu Penggerek Batang, sungguh sangat mengganggu untuk dilihat, kata si Elian saat wajahnya sedikit memucat. Benar, aku tidak berpikir bahwa serangga ini akan sangat tidak sedap dipandang, Ratu Penggerek Batang kemungkinan besar bahkan lebih menjijikkan. Bagaimana menurutmu, rekan Daois Han? Tanya Lucy. Mungkin begitu. Aku tidak akan sampai pada kesimpulan apapun sebelum aku melihat sendiri Ratu Penggerek Batang, kata Han Li dengan senyum tipis, lalu menyapu lengan baju ke arah kawah raksasa. Ledakan keras terdengar saat ledakan kekuatan tak terlihat menghantam bangkai serangga, menyebabkannya terbalik. Kulit si Elian semakin memucat saat melihat bagian bawah serangga itu. Serangga itu memiliki sekitar selusin anggota tubuh yang hancur menempel di perutnya, beberapa di antaranya sangat tajam dan dilapisi dengan bulu hitam yang keras, seperti anggota tubuh serangga yang sebenarnya. Namun, anggota tubuh lainnya cantik dan halus, memiliki penampilan yang kuat seperti tangan manusia, tetapi bukannya 5 jari, masing-masing tangan terdiri dari 3 jari, salah satunya cukup tipis, sedangkan 2 lainnya lebih tebal. Kelopak mata Lucy kejang saat melihat ini, dan dia mengangkat tangan untuk menyulap bola api biru, yang segera dia kirim terbang ke arah bangkai serangga. Bola api itu tampaknya tidak mengeluarkan panas, tetapi udara di sekitarnya menjadi sangat bengkok dan buram, jelas menunjukkan bahwa api itu sangat menakutkan. Begitu bola api mengenai bangkai serangga, langsung terbakar. Beberapa saat kemudian, Lucy membuat segel tangan sebelum mengarahkan jarinya ke bangkai, dan suara gedebuk terdengar saat api biru langsung menghilang untuk mengungkapkan bangkai itu lagi. Namun, selain sedikit lebih hitam hangus daripada sebelumnya, bangkai itu tampaknya tidak terpengaruh. Ekspresi Lucy dan si Elian semakin gelap setelah melihat ini. Menarik, biarkan aku mencobanya juga. Han Li terkekeh sambil mengangkat tangan untuk mengibaskan 3 jarinya ke udara. 3 garis pedang biru Ki langsung meletus dari ujung jarinya sebelum menyerang bangkai secara berurutan. 3 dentuman tumpul terdengar satu demi satu, dan 3 garis pedang Ki mencapai hasil yang sangat berbeda. Pukulan pertama dari pedang Ki langsung ditolak, pukulan kedua berhasil mengiris bagian kerangka luar bangkai, dan pukulan ketiga mampu mengiris bangkai dengan bersih menjadi 2. Sedikit keterkejutan muncul di mata Lucy dan si Elian saat melihat ini, sementara Han Li mulai mengusap dagunya dengan ekspresi merenung. Si Elian bertanya, apakah 3 garis pedang Ki yang baru saja kau lepaskan memiliki tingkat kekuatan yang berbeda, Kakak Han? Itu benar. Pukulan pertama berisi sekitar setengah dari kekuatan penuhku. Pukulan kedua adalah pukulan dengan kekuatan penuh, sementara pukulan ketiga diisi dengan pedang terbang yang merupakan harta terikat milikku, jawab Han Li.
Xie Lian dan Lucy secara alami tidak menyadari bahwa Han Li telah berbohong tentang dua garis pertama dari pedang Qi dan hanya mengatakan yang sebenarnya untuk yang ketiga. Kekuatannya jauh lebih unggul dari makhluk tahap kenaikan besar biasa, jadi serangan pertama pedang Qi hanya mengandung sekitar 20% dari kekuatan penuhnya, sedangkan yang kedua hanya dijiwai dengan sekitar 50% dari kekuatan penuhnya. Meski begitu, Xie Lian dan Lucy cukup terpana melihat betapa tegasnya bangkai ini. Serangga ini tidak hanya kebal terhadap api sejati rekan Daois Lucy, ia bahkan dapat menahan pedang Qi rekan Daois Han sampai batas tertentu, sepertinya keturunan Ratu Penggerek Batang ini bahkan lebih menakutkan daripada yang saya bayangkan. Apa yang seharusnya kita lakukan jika kita bertemu salah satu dari mereka? Xie Lian bertanya dengan ekspresi muram. Tidak perlu takut, jika kita benar-benar bertemu dengan salah satu dari serangga ini, kita hanya perlu menyerangnya seperti biasa. Aku yakin kita berempat digabungkan akan mampu mengalahkan seekor serangga biasa, Lucy terkekeh. 1 atau 2 tidak akan menjadi masalah, tapi bagaimana jika kita bertemu dengan 7 atau 8, atau bahkan lebih? Apakah kamu masih begitu percaya diri? Xie Lian menghela nafas. Fasad percaya diri Lucy sedikit tergelincir setelah mendengar ini. Tentunya tidak banyak benda seperti ini di sekitar sini. Hehe, memang sangat tidak mungkin untuk menemukan begitu banyak serangga ini. Jika Ratu Penggerek Batang memiliki kemampuan untuk menghasilkan begitu banyak keturunan, kemungkinan besar segel kuno ini sudah lama rusak, kata Han Li dengan gemetar kepalanya. Saya tentu berharap demikian. Kalau tidak, kita berpotensi menemukan diri kita dalam masalah besar. Sepertinya kelompok terakhir dari sesama Daois yang memasuki istana bawah tanah ini adalah orang-orang yang membunuh serangga ini. Saya bertanya-tanya mengapa mereka pergi begitu terburu-buru. Kuharap tidak ada lagi hal-hal seperti ini di depan, kata Xie Lian sambil tersenyum masam. Bagaimanapun, kita sudah di sini, jadi kita tidak bisa mundur sekarang. Kita sudah membuang banyak waktu di sini, mari kita lanjutkan. Akan sangat disesalkan jika keterlambatan kita memengaruhi rencana rekan Taois Baohua, kata Han Li, lalu kembali ke arah dia datang. Melalui pemeriksaannya, dia telah menentukan bahwa serangga ini tidak menimbulkan banyak ancaman baginya, jadi dia secara alami tidak akan terlalu khawatir. Taois Xie mengikuti di belakangnya dalam diam, dan Xie Lian dan Lucy agak terkejut dengan kepergian Han Li yang menentukan. Namun, mereka tahu bahwa Han Li benar, jadi mereka juga bisa mengikuti di belakangnya. Taois Xie tampaknya benar-benar patuh pada Han Li, dan Han Li baru saja menunjukkan indera spiritual yang jauh lebih unggul dari Xie Lian dan Lucy. Jadi mereka berdua secara tidak sadar mulai mengikuti jejak Han Li. Tak lama kemudian, mereka berempat kembali ke jalan setapak dan melanjutkan perjalanan sesuai dengan peta. Saat maju di sepanjang jalan, mereka tidak menemui hambatan apapun, dan itu cukup melegakan bagi Xie Lian dan Lucy. Meskipun mereka berdua berada di tahap Grand Ascension, pasti tidak ingin bertemu dengan serangga seperti yang baru saja mereka lihat. Pada saat ini, mereka berempat telah tiba di sebuah taman luas dengan pepohonan perak berkilauan di sekelilingnya. Pohon-pohon ini memiliki bunga perak seukuran telapak tangan yang tumbuh di cabang-cabangnya yang sangat indah untuk dilihat, tetapi tidak mengeluarkan aroma apapun. Awalnya, Lucy agak mewaspadai pohon-pohon ini, tetapi kekhawatirannya diredakan setelah Xie Lian memberitahunya bahwa ini adalah tanaman unik untuk alam iblis tetua, dan itu tidak memiliki tujuan selain sebagai bahan penyempurnaan pil tingkat rendah. Kakak Han, menurut peta, aula di depan seharusnya berada di tempat inti formasi berada. Begitu kita memperbaikinya, misi kita akan selesai, kata Xie Lian saat mereka bertiga keluar dari taman, di mana sebuah aula abu-abu muncul di kejauhan. Sepertinya perjalanan kita cukup mulus, aku ingin tahu apakah hal yang sama berlaku untuk sesama Daois kita yang lain, jawab Han Li.
Untuk beberapa alasan, begitu dia tiba di taman, dia tidak bisa menghilangkan perasaan gelisah bahwa dia sedang diawasi. Mempertimbangkan betapa kuatnya indera spiritualnya, hampir tidak mungkin baginya untuk tidak dapat mendeteksi seseorang jika ada di dekatnya. Ini berarti bahwa orang yang mengawasi mereka memiliki kekuatan luar biasa dan dapat menghindari deteksi indera spiritualnya, atau ini hanyalah isapan jempol dari imajinasinya yang dibawa oleh kekuatan segel kuno dan semua batasan di istana bawah tanah. Bagaimanapun, Han Li secara alami menjadi lebih berhati-hati, tetapi begitu mereka keluar dari taman, perasaan aneh ini tiba-tiba menghilang, membuatnya merasa sangat bingung. Sementara itu, sosok humanoid yang tidak jelas yang terletak di gua bawah tanah yang gelap di bagian terdalam dari istana bawah tanah tiba-tiba mulai terkekeh sendiri. Aku tidak percaya seseorang dari alam yang lebih rendah telah berhasil mengolah teknik pemurnian roh ke tahap kedua. Haha, surga benar-benar tersenyum kepadaku. Sepertinya aku tidak akan terjebak di sini lebih lama lagi. Awalnya, cekikikan itu sangat keras, tetapi lambat laun menjadi lebih jelas dan lebih gila, membuat pendengarnya tersentak dengan sensasi yang menusuk tulang. Han Li secara alami tidak menyadari adegan yang baru saja terjadi jauh di dalam istana bawah tanah, tapi setelah perasaan meresahkan itu menghilang, dia cukup lega. Pada saat ini, mereka berempat telah keluar dari taman dan tiba di sebuah alun-alun kecil yang tampak biasa. Sebuah aula besar yang menutupi area seluas beberapa hektar berdiri tepat di seberang alun-alun, dan alis Lucy sedikit berkerut ketika dia bertanya, mengapa indera spiritual saya tidak dapat memasuki tempat itu? Apakah batasan di sini masih diaktifkan? Ini bukan larangan di tempat, aula ini dibangun dari jenis bahan khusus dari alam suci kita. Bahan ini dikenal sebagai pasir sungai dunia bawah, dan secara alami memiliki sifat ketahanan indera spiritual, jadi tidak mengherankan jika indera spiritualmu tidak bisa masuk ke aula, jawab si Elian sambil tersenyum. Alih-alih berpuas diri setelah mendengar penjelasan si Elian, alis Lucy berkerut lebih jauh saat dia tiba-tiba membuat gerakan meraih untuk memanggil belati yang diselimuti ki hijau. Tunggu, aku bisa merasakan aura penggerek batang di sini. Tentu saja tidak. Mungkinkah Anda salah, rekan doais Lucy? Hati si Elian tersentak saat mendengar ini, dan dia juga buru-buru memanggil 3 cincin perak yang muncul di hadapannya dalam kilatan cahaya. Saya telah mengembangkan teknik rahasia khusus yang memungkinkan saya mengidentifikasi aura semua makhluk dalam radius beberapa puluh kilometer, saya yakin ada penggerek batang di dekat sini. Lucy menjawab dengan suara percaya diri. Alis Han Li sedikit berkerut setelah mendengar ini, dan dia tiba-tiba menggosok kedua tangannya sebelum mengangkatnya ke aula di depan. Sepasang guntur keras terdengar saat 2 petir emas tebal melompat keluar, berubah menjadi sepasang ular piton emas dengan panjang lebih dari 100 kaki sebelum menerkam ke aula. Petir bergemuruh segera terdengar di dalam aula di tengah kilatan petir. Petir kutukan iblis. Ekspresi si Elian sedikit berubah setelah melihat ini. Secara umum, petir Divine Devilbane tidak lagi efektif melawan makhluk jahat sekalibernya, tetapi ketika dilepaskan oleh sesama tahap Grand Ascension seperti Han Li, itu masih akan menjadi ancaman baginya. Tepat pada saat ini, serangkaian desisan tajam terdengar di dalam aula, diikuti oleh 5 sosok bayangan yang ditembakkan dalam sekejap sebelum mendarat di alun-alun kecil dalam barisan. Benar-benar ada penggerek batang di sini. Ekspresi Lucy segera menjadi gelap saat melihat sosok-sosok ini. Kelima sosok itu tak lain adalah 5 serangga raksasa berwajah manusia. Masing-masing tingginya sekitar 40 kaki dengan kepala laki-laki yang sangat mengerikan. Selain itu, mereka memegang beberapa senjata kasar seperti tongkat di kaki depannya. Serangga berwajah manusia terbesar berdiri di tengah, dan kerangka luarnya berwarna biru muda, sementara 4 lainnya semuanya memiliki kerangka luar hitam,
mirip dengan bangkai serangga yang ditemukan Han Li dan yang lainnya sebelumnya. Ekspresi menyeramkan segera muncul di wajah serangga biru berwajah manusia saat melihat Han Li dan yang lainnya, dan dia terkekeh, luar biasa. Ada lebih banyak makhluk asing. Kita akan bisa mengadakan pesta lagi. Aku sangat merindukan rasa daging asing. Aku bahkan tidak ingat sudah berapa lama sejak terakhir kali aku makan. Penampilan serakah juga muncul di mata serangga berwajah manusia lainnya. Ekspresi Xie Lian menjadi gelap setelah mendengar ini, dan 3 cincin perak di depannya mulai berdengung keras di tengah kilatan cahaya terang. Sebaliknya, Han Li sangat santai, dan setelah melirik 5 serangga berwajah manusia, dia tersenyum, dan berkata, 5 bukanlah bencana, tapi juga tidak ada yang bisa dicemooh. Bagaimana dengan ini? Saudara Xie dan aku akan mengambil 3 dan meninggalkan 2 lainnya untuk kalian berdua. Aku pasti tidak keberatan. Kamu dan rekan Taois Xie bukanlah makhluk tahap kenaikan besar biasa, jadi kami akan mengandalkanmu, Xie Lian terkekeh. Lucy secara alami juga tidak keberatan, dan dia mengayunkan belatinya ke udara, melepaskan semburan ki hijau yang berubah menjadi Wim, yang menerkam langsung ke salah satu serangga berwajah manusia. Penggerek batang berwajah manusia itu benar-benar tidak terpengaruh, dan membuka mulutnya untuk mengeluarkan semburan ki abu-abu. Keduanya bentrok di tengah ledakan yang menggema, lalu naik ke langit seperti sepasang Wim yang terus-menerus saling mencabik-cabik. Setelah itu, 3 cincin perak di depan Xie Lian menghilang dalam sekejap, dan pada saat berikutnya, fluktuasi spasial meletus di atas salah satu penggerek batang berwajah manusia, diikuti oleh 3 cincin perak yang muncul kembali sebelum runtuh dengan kekuatan yang ganas. Tatapan ganas muncul di wajah penggerek batang berwajah manusia itu, dan dia mengayunkan 2 tongkatnya ke atas dengan keras, mengirimkan 2 semburan kekuatan besar menabrak 3 cincin perak. Ketiga cincin itu bergetar hebat, dan tidak dapat melanjutkan penurunannya. Penggerek batang berwajah manusia berwarna biru itu terkekeh saat melihat ini, lalu melompat ke depan dengan menggunakan kaki belakangnya, lalu tiba-tiba menghilang ke udara tipis. Serahkan hal itu padaku, kata Taois Xie saat dia juga menghilang di tengah kilatan petir perak. Detik berikutnya, petir tumpul meletus di atas, dan Taois Xie dan penggerek batang biru raksasa muncul di langit bersamaan di tengah ledakan dahsyat. Taois Xie segera membuat gerakan menyambar, dan busur petir perak berkumpul untuk membentuk sepasang bilah perak raksasa yang berkilauan, mengikuti mana tubuhnya membengkak hingga berukuran lebih dari 100 kaki, dan dia menyerang ke arah penggerek batang raksasa saat dia menurunkan pedangnya dengan kekuatan ganas. Penggerek batang biru mengeluarkan pekikan keras saat ukurannya membengkak beberapa kali, mengayunkan tongkat raksasanya ke udara sebagai pembalasan tanpa rasa takut di matanya. Serangkaian dentuman yang menghancurkan bumi terdengar saat keduanya bentrok dengan senjata mereka berulang kali. Taois Xie tetap benar-benar tanpa ekspresi, dan bilah peraknya berputar di sekitar penggerek batang biru sambil melepaskan serangan ganas seperti sepasang roda perak. Sementara itu, penggerek batang biru terkekeh tak henti-hentinya, dan wajahnya tampak hampir gila saat tongkat hitam besarnya berputar di sekitar tubuhnya sebagai semburan ki hitam. Keduanya tampak seimbang. Tepat pada saat ini, proyeksi bunga hijau raksasa muncul di belakang Xie Lian, dan segera berubah menjadi proyeksi pedang biru yang tak terhitung jumlahnya yang menyapu ke arah penggerek batang raksasa di depan. Sementara itu, Lucy telah menghasilkan segel emas besar yang berkilauan, yang langsung membengkak menjadi seukuran gunung sebelum membanting lawannya berulang kali. Penggerek batang berwajah manusia memiliki tubuh yang sangat kuat, tetapi bahkan mereka tidak berani melakukan serangan yang mencengangkan seperti itu, dan hanya bisa mengambil tindakan mengelak. Melihat 3 dari penggerek batang berwajah manusia telah ditempati, Han Li mengalihkan pandangannya ke arah 2 serangga raksasa yang tersisa.
Kedua penggerek batang itu saat ini ragu apakah mereka harus memperkuat rekan mereka atau berurusan dengan satu-satunya musuh yang ada. Senyum tipis muncul di wajah Han Li, dan dia membuat segel tangan. Diikuti rune emas tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuh emasnya, petir keras terdengar, dan rune berubah menjadi sambaran petir yang menyelimuti tubuhnya. Kedua pengerek batang berwajah manusia langsung merasakan ancaman dari Han Li. Mereka mendesis langsung bergerak menuju Han Li, salah satunya langsung mengeluarkan semburan cairan yang memuakkan, dan satunya melemparkan tombak hitam langsung menuju Han Li. Han Li tersenyum melihat ini, dan langsung menjadi titik-titik cahaya dan menghilang, membuat kedua serangan itu menuju tempat kosong. Fluktuasi spasial meletus, dan bintik-bintik kembali menjadi Han Li. Dua penggerek batang tersentak saat melihat ini, dan langsung meluncur ke arah Han Li. Tapi itu sudah terlambat, rune emas yang tidak terhitung jumlahnya meletus di atas dua penggerek batang itu. Itu adalah teknik Lightning Wheel versi lengkap yang baru dikuasai Han Li. Lolongan kesedihan terdengar, dan kedua penggerek batang itu langsung dimusnahkan oleh petir emas. Penggerek batang lainnya terkejut melihat ini, dan langsung memekik melepaskan gelombang suara langsung menggarah ke Han Li.